Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agib Bilpa. Dan di sini saya akan menjelaskan main-main tentang bisnis komunikasi di era informasi. Dan di sini saya sudah membagi 5 bagian dari bisnis komunikasi di era informasi. Yang pertama itu sukses dengan abad ke-21. Para ahli memperkirakan bahwa hampir setengah dari semua pekerjaan saat ini akan hilang dalam dekade berikutnya. Meskipun pekerjaan baru juga kemungkinan besar akan muncul. Pekerjaan masa depan akan membutuhkan komunikasi, pengelolaan orang, kreativitas, dan pengetahuan khusus. Nah, dan di sini juga saya sudah membagi menjadi 4 bagian. Yang ke-1, keterampilan komunikasi dan kesuksesan karir. Keterampilan komunikasi yang unggul akan membuat Anda berharga di tempat kerja di masa depan terlepas dari iklim ekonomi. Ketika persaingan sangat ketat, komunikator yang sangat baik segera menonjol. Komunikasi menempati urutan teratas daftar keinginan perekrut. Dalam satu survei terbaru tentang posting pekerja, komunikasi tertulis dan lisan menempati urutan pertama di antara 5 atribut yang paling diinginkan dalam pencari kerja, di depan manajemen, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan keterampilan kerja tim. Kemampuan untuk berkomunikasi merupakan batu loncatan menuju kerja yang besar. Komunikasi dan ketenagakerjaan, banyak lowongan pekerja yang membutuhkan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang sangat baik. Keterampilan komunikasi lisan dan tertulis adalah keterampilan teratas yang dicari dengan margin besar. Dan untuk yang kedua, komunikasi dan keterampilan sosial. Dalam ekonomi berbasis informasi, pengusaha mencari karyawan yang siap kerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidangnya. Para peneliti memperingati bahwa untuk menjadi sukses, pekerja membutuhkan keterampilan penting seperti komunikasi lisan dan tertulis, kerja tim, pemikiran analisis, pemecahan masalah, dan kecerdasan media. Menurut Pew Research, menemukan bahwa 90% responden dalam salah satu studinya menganggap komunikasi sebagai keterampilan nomor 1 untuk kehidupan yang sukses. Selain pekerjaan yang sangat bergantung keterampilan yang dapat dialihkan seperti komunikasi, lebih mungkin bertahan dari otomatisasi dan menawarkan peluang paling besar di masa depan. Banyak lowongan pekerjaan membutuhkan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang sangat baik. Dan yang ketiga, pengusaha menginginkan profesionalisme. Selain pengetahuan teknis, masa depan Anda akan mengharapkan Anda untuk menunjukkan profesionalisme dan memiliki apa yang disebut soft skill, people skill, atau emotional intelligence. Keterampilan sosial yang kuat ini sama sekali tidak lunak atau lebih rendah untuk mencerminkan semakin pentingnya mereka. Perusahaan lebih memilih istilah keterampilan interpersonal atau keterampilan profesional yang dapat didefinisikan sebagai kombinasi keterampilan komunikasi, peneranan logis, pemikiran kritis, dan kerja tim manajemen. Dan yang terakhir, memenuhi tantangan informasi. Berikut mengungkapkan bagaimana keterampilan komunikasi terkait erat dengan kesuksesan Anda di tempat kerja era informasi yang terus berkembang. Kata-kata positif atau negatif dari mulut ke mulut menyebar dengan kecepatan beberapa ketukan pada smartphone. Keuntungan tak terbantahkan dari media sosial juga datang dengan kerugian, misalnya pelanggaran data, pelanggaran privasi, pencurian identitas, manipulasi, dan disinformasi. Itu untuk penjelasan dari materi sukses dengan abad ke-1 yang sudah dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang kedua, teknologi di tempat kerja. Saya juga sudah membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Dan yang pertama,
masa depan sosial, seluler, dan cerdas. Semakin banyak aplikasi dan data disimpan di lokasi terpencil secara online, kemampuan untuk mengakses data server jarak jauh dengan komputer atau perangkat seluler yang disebut komputasi awan. Dan ini telah membantu mendorong mobilitas dan berbagai informasi yang tak tertandingi. Semua platform media sosial berbasis cloud, seperti halnya aplikasi tempat kerja biasa seperti Microsoft Office, Adobe Creative, mereka termasuk perangkat peralatan cerdas. Dan yang kedua, perangkat ponsel cerdas digital konvergensi. Perangkat yang ringan dan semakin kecil, menyediakan opsi telepon, email, penjelajahan web, dan kalender dimanapun ada jaringan seluler atau Wi-Fi. Update dengan smartphone seperti perangkat Android dan iPhone dan iPad memungkinkan pekerjaan yang memasuki database perusahaan dari internet dari lokasi yang jauh. Dan untuk ketiga, sistem telepon VoIP. Bisnis cerdas beralih dari layanan telepon tradisional ke Voice over Internet Protocol atau VoIP. Teknologi ini memungkinkan penelepon untuk berkomunikasi dengan menggunakan koneksi internet, sehingga menghilangkan biaya telepon jarak jauh dan lokal. Sistem VoIP kelas atas sekarang mendukung pesan suara terpadu, email, kemampuan klik untuk menelpon, dan software. Dan yang keempat, presentasi elektronik dan visual data. Presentasi bisnis di PowerPoint, Prezi, atau Keynote dapat diproyeksikan dari laptop atau tablet, atau diposting secara online. Presentasi yang canggih dapat mencakup animasi, efek suara, foto digital, klip video, atau hyperlink. Dan yang kelima, media sosial untuk bisnis. Teknologi yang memungkinkan peserta untuk terhubung dan berbagi di jejaring sosial secara online. Misalnya, bisnis menggunakan layanan microblogging seperti Twitter dan Tumblr untuk mengirim pesan kepada publik, mengarahkan lalu lintas ke blog dan situs web mereka, atau mengumumkan acara dan promosi. Mereka juga melacak apa yang dikatakan tentang mereka dan produk mereka untuk bertujuan segera merespon. Dan yang ke-6, konferensi web dan konferensi video. Selama pandemi COVID-19, Zoom tumbuh pesat menjadi alat konferensi video paling populer untuk pekerja jarak jauh yang tinggal di rumah. Dengan Zoom, layanan lain seperti WebEx, GoToMeeting, dan Skype for Business, penggunaan hanya memerlukan komputer atau perangkat pintar dan koneksi internet untuk mengadakan rapat atau webinar dengan pelanggan atau kolega secara real time. Fungsinya terus berkembang. Konferensi web menggabungkan berbagai layar obrolan, presentasi slide, pesan teks, dan berbagai aplikasi. Semua layanan juga menyediakan suara dan video. Dan yang terakhir, gamifikasi. Apa itu gamifikasi? Gamifikasi adalah penerapan teknik desain game untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan, sama seperti permainan komputer. Platform gamifikasi dalam bisnis dirancang untuk menyenangkan dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Teknik gamifikasi termasuk menggunakan rencana atau poin untuk memanfaatkan keinginan alami pekerja untuk kompetensi, status, dan pencapaian, tetapi juga altruisme dan kolaborasi. Gamifikasi digunakan dalam pemasaran, penjualan, retensi pelanggan, dan pelatih. Kemungkinan pengusaha untuk mengumpulkan sejumlah besar data produktivitas. Nah, dan itu adalah penjelasan dari berbagai materi teknologi di tempat kerja komunikasi. Dan untuk yang ketiga, berlatih mendengarkan aktif. Di sini saya sudah membagi
3 bagian dari berlatih mendengarkan aktif. Pengusaha Amerika terkenal Malcolm Forbes menulis, seni percakapan terletak pada mendengarkan. Di zaman yang tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan adalah keterampilan kepemimpinan yang penting. Mungkin berpikir bahwa semua orang tahu cara mendengarkan. Sebagian besar dari kita percaya bahwa mendengarkan adalah respon otomatis terhadap kebisingan. Para ahli mengatakan bahwa kebanyakan orang yang mengingat antara 25 dan 50% dari apa yang mereka dengar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mendengar yang baik menjadi manajer yang baik. Kenyataannya, pendengar yang baik mencapai kesuksesan di semua tahap karir mereka. Untuk kita bisa mendengar dengan cara efektif, yaitu dengan cara fokus untuk mendengarkan dan meningkatkan keterampilan. Di materi berlatih mendengarkan aktif, saya sudah membagi menjadi 3 bagian. Yang ke satu, mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Kebiasaan buruk dan gangguan dapat mengganggu pendengaran yang efektif. Apakah ada hambatan dan gangguan berikut yang menghalangi Anda untuk mendengar apa yang telah dikatakan? Hambatan fisik. Pertama, itu hambatan fisik. Hambatan fisik termasuk cacat pendengaran, akustik yang buruk, dan lingkungan yang bising. Juga sulit untuk mendengarkan jika Anda sakit, lelah, atau tidak nyaman. Dan yang kedua, berikan umpan balik yang mendorong. Biarkan pembicara tahu bahwa Anda mendengarkan, menganggukkan kepala, dan menjaga kontak mata. Ajukan pertanyaan klarifikasi pada waktu yang tepat. Yaitu untuk mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Dan untuk yang kedua, membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengar yang baik di tempat kerja harus ingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Rekomendasi berikut akan membantu menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Jika Anda tipe orang yang suka mengobrol, mendominasi percakapan, cobalah untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Biarkan orang lain berbicara tanpa menyela. Berkonsentrasilah pada kata-kata pembicara. Jangan menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaksabaran nonverbal dengan memutar mata, mendengus sarkastik. Kontrol lingkungan mendengarkan. Bila memungkinkan, harus pesaing terdengar. Tutup jendela atau pintu, matikan TV dan smartphone, dan jauhi orang-orang yang berisik, peralatan yang bising atau mesin. Pilih waktu dan tempat yang tenang untuk mendengarkan. Jadi jika Anda ingin berketerampilan mendengarkan yang kuat, hindari keramaian dan suara-suara bising seperti menutup jendela, mematikan TV dan ponsel. Dan yang terakhir dari berlatih mendengarkan aktif adalah menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata dalam cara mempengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda. Anda dapat memanfaatkan kekuatan pesan diam dengan meninjau tips berikut untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Di antara lain, bangun dan pertahankan kontak mata, dan gunakan postur untuk menunjukkan minat. Tingkatkan keterampilan decoding Anda. Selidiki atau informasi lebih lanjut, contohnya seperti bertanya. Bergaul dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Nah, itu adalah penjelasan dari materi
ketiga ini ya, dari cabang berlatih mendengarkan aktif. Dan yang keempat, memastikan efektivitas antar budaya. Nih, menyadari budaya Anda sendiri dan perbedaannya dengan orang lain adalah langkah pertama dalam mempelajari keterampilan antar budaya. Langkah lain melibatkan mengenali hambatan atau akomodasi antar budaya dan berusaha mengatasinya. Bagian ini membahas bagaimana mengatasi hambatan komunikasi antar budaya yang produktif, mengembangkan keterampilan antar budaya yang kuat, dan memanfaatkan keragaman tempat kerja. Di sini saya sudah membagi beberapa bagian tentang materi memastikan aktivitas antar budaya. Di sini saya membagi 5 bagian. Yang pertama, menghindari etnosentrisme dan stereotip. Proses pemahaman dan interaksi yang berhasil dengan orang-orang dari budaya lain sering terhambat oleh dua hambatan, etnosentrisme dan stereotip. Hambatan ini dapat diatasi dengan mengembangkan toleransi dan empati. Dua alat dibantu komunikasi yang kuat dan efektif. Seorang pemilih Amerika Utara di negara Arab atau Asia memungkinkan kesal pada waktu yang dihabiskan untuk minum kopi atau ritual sosial lainnya sebelum nyata pun ditransaksi. Dalam budaya, bagaimanapun hubungan pribadi harus dibangun dan dipelihara sebelum negosiasi dapat dilanjutkan. Persepsi kita tentang budaya lain terkadang menyebabkan kita membentuk stereotip tentang sekelompok orang. Stereotip adalah persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang pola atau karakteristik perilaku yang diterapkan secara tidak kritis pada kelompok. Misalnya, orang Swiss bekerja keras, efisien dan rapi. Orang Jerman formal, pendiam dan blak-blakan. Orang Amerika keras, ramah dan tidak sabar. Orang Asia ramah, rendah hati dan sulit ditebak. Sikap ini mungkin atau tidak secara akurat menggambarkan norma-norma budaya ketika pasar global berkembang dan masyarakat kita menjadi semakin multietnis. Toleransi timbal balik sangat penting. Toleransi di sini berarti belajar tentang mereka yang tidak seperti kita. Itu berarti berpikiran terbuka dan menerima pengalaman baru dengan pengetahuan, kesabaran, dan kasih sayang yang lebih besar. Toleransi dapat mengarahkan pada pemahaman dan penerimaan. Dan yang kedua, komunikasi lisan yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat Anda melakukan percakapan dengan seorang dari budaya lain, Anda dapat mengurangi kesalahpahaman dan mengutip berikut. Gunakan bahasa Inggris sederhana. Bicara perlahan dan ucapan dengan jelas. Mendorong umpan balik yang akurat seperti mengajukan pertanyaan. Tersenyum bila perlu. Tindak lanjuti secara tertulis. Itu untuk yang lisan. Dan yang ketiga, komunikasi tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya. Kalau yang tadi yang kedua lisan, sekarang tertulis. Komunikasi tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya saat Anda menulis surat kepada seorang dari budaya yang berbeda, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk dipahami dengan mengikuti saran berikut, yaitu pertimbangan gaya dan konvensi vokal. Amati judul dan peringkat. Gunakan nama belakang, gelar, dan tanda pangkat dan status lainnya. Kirim pesan ke orang yang berstatus lebih tinggi. Hindari mengirim salinan ke orang-orang berpangkat lebih rendah. Dan yang keempat, tumbuh keragaman tenaga kerja. Sementara perusahaan-perusahaan di Amerika Utara memperluas operasi global dan beradaptasi dengan berbagai pasar berkembang, tenaga kerja domestik juga menjadi lebih beragam. Keberagaman ini memiliki banyak dimensi: ras, suku, usia, agama, jenis kelamin, kebangsaan asal, disabilitas, orientasi seksual, dan lain-lain. Tidak lagi, kata para ahli, tempat kerja didominasi oleh orientasi aglo atau berpusat pada laki-laki.
Berkat kemajuan teknologi, lebih banyak individu penyandang disabilitas juga bergabung dengan angkatan kerja. Apa arti semua perubahan ini bagi Anda? Sederhananya, pekerjaan Anda mungkin seharusnya Anda untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan dari seluruh dunia. Anda perlu bekerja sama dengan individu dan tim. Terlebih lagi rekan kerja Anda mungkin berada dari Anda dalam ras etnis, jenis kelamin, usia, dan cara lainnya. Dan yang terakhir, berkomunikasi tempat kerja yang beragam. Penerimaan dan harmoni tidak terjadi secara otomatis ketika orang lain berbeda bekerja sama. Ini berarti bahwa berorganisasi harus berkomitmen terhadap keragaman. Dimanfaatkan secara efektif, keragaman dan inklusi dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perusahaan menuju kesuksesan. Saran berikut dapat membantu Anda menemukan cara untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi. Di antara lain adalah, carilah pelatih, memahami nilai perbedaan, pelajari tentang diri budaya Anda, dan membangun kesamaan. Itu adalah materi memastikan aktivitas antar budaya. Dan selanjutnya, memahami budaya. Di sini sudah terbagi menjadi 5 bagian. Budaya dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, sifat, moral, dan kebiasaan yang kompleks yang dimiliki bersama oleh satu masyarakat. Budaya adalah kekuatan operasi yang kuat yang membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperluas pandangan Anda tentang budaya dan membuka pikiran Anda terhadap sikap fleksibel sehingga dapat menghindari frustasi ketika penyesuaian budaya diperlukan. Konteks tinggi dan rendah. Konteks merupakan dimensi budaya yang paling penting dan juga yang paling sulit untuk didefinisikan. Dalam model dikembangkan oleh antropolog budaya Edward T. Hall, konteks mengacu pada rangsangan lingkungan atau suasana yang melingkupi suatu peristiwa. Komunikator dalam konteks tinggi seperti Cina, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah. Komunikator dalam budaya konteks rendah seperti di Amerika Utara, Skandinavia, dan Jerman. Dan untuk individualisme dan kolektivisme, anggota budaya konteks rendah, khususnya Amerika Utara, cenderung menghargai individualisme. Mereka percaya bahwa inisiatif dan penegasan diri menghasilkan pencapaian pribadi. Orientasi waktu. Di dalam beberapa budaya, waktu dirasakan secara berurutan. Orang Amerika Utara misalnya cenderung menganggap waktu sebagai komoditas yang berharga. Mereka menghubungkan waktu, produktivitas, efisiensi, dan uang, membuat orang menunggu janji bisnis dianggap membuang-buang waktu dan tidak sopan. Ed Hall menyebut orientasi waktu ini waktu monokronis atau on time, yaitu waktu yang dirasakan seolah-olah berjalan pada satu jalur linear. Gaya komunikasi. Orang-orang dalam budaya konteks rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi secara berbeda dengan kata-kata. Bagi orang Amerika dan Jerman, misalnya, kata-kata sangat penting, terutama dalam kontrak dan negosiasi. Orang-orang dalam budaya konteks tinggi di sisi lain lebih menekan pada konteks sekitarnya daripada orang yang menggambarkan negosiasi. Pengaruh teknologi dan media sosial antar budaya. Sedikit yang akan mempertanyakan keterhubungan dan jaringan yang disediakan oleh media sosial. Dengan teknologi komunikasi saat ini, dengan sumber daya minimal, komunikator dan berinteraksi secara instan, melintasi jarak yang sangat jauh dengan audiens yang lebih besar dan lebih bervariasi dari sebelumnya. Tidak mengherankan, media sosial berpotensi menjamani perbedaan budaya atau memperkuatnya, tergantung pada penggunaannya. Perbedaan yang lebih serius secara nasional maupun global kini disebabkan oleh gejolak geopolitik, serangan siber,
atau kekuatan asing, dan pembatasan akses ke internet di negara otoriter di seluruh dunia tren yang disebut nasionalisme digital. Beberapa prediksi meramalkan apa yang disebut Splinternet sebagai fragmentasi internet yang pernah dipandang sebagai jaringan global terpadu. Masih harus dilihat apakah jurang pemisah yang akan menghilang atau terus bertambah. Mungkin itu saja materi mind map dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.